Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Syahirah Alfrin dengan NIM 215221334 dari kelas AKS 4I. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tasawuf dengan tema sejarah dan fase-fase historial tasawuf. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu tasawuf. Tasawuf itu secara bahasa diambil dari kebiasaan orang-orang sufi. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dan amal Rasul serta akhlak yang sesuai dengan batil Rasul. Seperti kata sof yang diambil dari kebiasaan orang sufi yang selalu sholat berada di sof pertama. Yang kedua ada sofa yang berarti besi. Yang ketiga ada sufahat al-masjid, artinya serami masjid. Yang keempat ada suf yang artinya bulu domba. Yang kelima ada sopos yang artinya hikmah. Yang keenam ada sufah yang artinya kamar di samping masjid. Sedangkan dalam istilah tasawuf sendiri berarti sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban dan selalu sederhana. Dalam pengertian lain, tasawuf sendiri berarti pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku jiwa manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Tasawuf sendiri mempunyai objek kajian, yaitu adalah jiwa manusia. Tasawuf membahas tentang sikap jiwa manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan antar sesama, yaitu manusia dan alam semesta. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah tasawuf. Kata tasawuf sendiri itu secara eksplisit pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat itu belum dikenal. Karena tasawuf sendiri itu pada zaman itu adalah sebuah praktik perilaku akhlak yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi tanpa nama, hanya praktik perilaku saja. Kata tasawuf sendiri baru muncul pada masa tabi'in, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Pada saat itu ada tokoh yang bernama Abu Hashim Al-Kufi yang diberi gelar Al-Sufi di belakang namanya. Akar laku tasawuf sendiri itu adalah laku zuhud. Laku zuhud adalah laku yang tidak mementingkan hal-hal keduniawian. Jadi menjaga jarak dari hal-hal keduniawian, atau bisa dikatakan dengan upaya kita untuk melepaskan dari hal-hal keterbudakan duniawi. Laku zuhud sendiri sudah dipraktikkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad dan sahabat Rasul sejak sebelum Abu Hashim Al-Kufi diberi gelar Al-Sufi. Namun setelah Abu Hashim Al-Kufi ini diberi gelar Al-Sufi di belakangnya, tasawuf mulai dikenal oleh banyak kalangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fase-fase historial berkembangnya tasawuf. Fase-fase ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fase zuhud, yang kedua ada fase formatif, yang ketiga ada fase tasawuf akhlaki sunni, yang keempat ada fase falsafi, yang kelima ada fase tarekat. Untuk yang pertama yaitu fase zuhud. Fase ini berkembang sejak abad 1 sampai 2 Hijriah. Fase zuhud ini pada abad 1 Hijriah muncul zahid besar yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini yang memberi nuansa zuhud dengan khauf atau takut dan roja atau harap. Fase pertama ini adalah reaksi dari gaya hidup materialistik yang ditunjukkan oleh para bangsawan dan juga adanya konflik politik, sehingga para zahid ini mengasingkan diri dengan tidak mau terlibat dari kondisi itu. Kemudian sejak abad kedua Hijriah, terminologi sufi yaitu pemakaian wol digunakan sebagai penggambaran dari para zahid ini. Pada masa ini, pada masa zuhud, tasawuf baru mulai dikenal di daerah Baghdad, di daerah Madinah, Kufah, Mesir, dan Basrah. Setelah masa zuhud, kemudian fase yang kedua ada fase formatif. Fase formatif ini dimulai dari abad ketiga sampai ke-4 Hijriah. Pada fase formatif ini tasawuf berkembang dengan baik
sampai ke Baghdad dan muncul nama-nama sufi besar seperti Ibrahim Al-Bakhri. Pada masa formatif ini itu terjadi pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Di pusat pemerintahan Bani Abbasiyah itu terdapat kemewahan dan gaya hidup glamor sehingga sangat mencolok. Jadi muncullah reaksi gerakan kerohanian. Pada era Abbasiyah ini, tasawuf berkembang pesat hingga ke Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Pada paruh kedua abad keempat Hijriah, muncullah teori dan manhaj berpikir terkait jalan ristik yang disebut dengan tarikot atau tarikat mulai berkembang. Fase yang ketiga yaitu fase tasawuf al-Haqqi Sunni. Fase ini pada abad ke-5 Hijriah. Fase tasawuf Sunni ini adalah tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan penekanan pada praktik spiritual yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kejayaan tasawuf Sunni ini beriringan dengan perkembangan pesat teologi dari Asy'ariyah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya. Salah satu pengikutnya yaitu adalah Al-Ghazali yang menerbitkan buku yang berjudul Ihya Ulumuddin. Pada era tasawuf al-Haqqi Sunni ini, tasawuf menjadi tren umat Islam untuk memperoleh kehidupan mistik religius sebagai kebutuhan rohani. Fase yang keempat adalah fase falsafi. Fase ini terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Setelah beberapa saat tenggelam dari kanah dinamika tasawuf, pada abad 6 Hijriah ini tasawuf falsafi kembali bangkit. Ditandai dengan munculnya para sufi seperti Ibnu Arabi dengan karyanya yaitu Waddah al-Wujud. Fase yang kelima, fase yang terakhir adalah fase tarikot. Fase ini terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai dengan sekarang, ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan institusional tasawuf yaitu ikatan persaudaraan atau tarikoh. Di antara tarikotnya lahir dan berkembang sampai sekarang, kemudian berkembang dalam banyak aliran dan masing-masing mengembangkan ajaran ke berbagai penjuru dunia. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah suatu cabang Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual Islam. Dalam kaitannya dengan manusia, tasawuf menekankan pada aspek rohani dibandingkan dengan aspek jasmani. Sedangkan dalam kaitannya dengan kehidupan, tasawuf menekankan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan duniawi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.